kurikulum Merdeka. Spesial malam hari ini kita akan menghadirkan 4 narasumber dan juga dari pihak Dinas dan Duta Rumah Belajar atau Duta Teknologi tahun 2020. Baik Bapak Ibu, sebelum mulai kegiatan, kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk menyesuaikan posisi duduknya secara tegak. Udah kita deklarasikan bersama kita, ya kan? Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk hadir bersama dalam acara webinar tingkat atau lintas provinsi. Adapun yang menjadi narasumber kita pada malam hari ini, saya perkenalkan yang pertama Pak Heri Advent Christian, SPDGR, dari Sahabat Teknologi Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian yang kedua, Ibu Fani Novitasari, MPD. Beliau adalah Sahabat Teknologi. Ketiga, Ibu Ruri Nurul Hidayati, SPDGR. Beliau adalah Sahabat Teknologi Yadin, Sahabat Teknologi dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu, langsung kita mulai dengan pemaparan dari narasumber yang pertama, yaitu Bapak Heri Advent Christian, SPDGR, Sahabat Teknologi Provinsi Sumatera Selatan. Kepada Pak Heri, kami persilakan. Menjadi negara
Sudah, Pak.
Soal nomor satu. Ya, ya, tunggu. Tidak usah berebutan. Oke, 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 oke. Eka sudah. Farid. Kalau bisa, Pak, bisa. Enggak. Saya rasakan selama belajar adalah senang karena bisa berdiskusi bersama teman-teman dan ada kuis yang seru. Saya Baik, terima kasih kepada Pak Heri yang sudah memaparkan cerita baiknya, luar biasa. Selanjutnya kita masuk ke narasumber yang kedua. Kebetulan Ibu Fani nih, mohon maaf, beliau di tempat tugasnya lagi hujan badai, jadi agak terlempar dari ruang meeting ini, sehingga kita lanjut ke pembicara yang kedua atau narasumber yang kedua, yaitu Ibu Ruri Nurul Hidayati dari Sahabat Teknologi Provinsi Sumatera Selatan. Halo Bu Ruri. Halo Pak. Oh, Oke. mohon koreksi ya Pak, bukan Sumatera Selatan tapi Kalimantan Barat. Oh, Kalimantan Barat, sorry. Ya, Oh iya jadi Pak. malum. Oke, baik. Ibu, wah ini kode alam nih. Baik, dari Ibu Ruri,
Eee, kesempatan kami persilahkan, Bu, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita telah dimudahkan untuk menghadiri, kegiatan webinar kita berbagi praktik baik, yang mengimplementasikan TIK. Kemudian, terima kasih juga saya ucapkan kepada moderator dan rekan-rekan narasumber yang teristimewa terhadap teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk, menghadiri pertemuan webinar pada malam hari ini. Baiklah, tidak memperpanjang kata-kata mukadimah ya, saya langsung saja izin share screen ya, Pak. Silakan, Bu. Sudah tampil, Pak? Sudah, Bu. Ya, baik teman-teman, perkenalkan saya Ruri Nurul Hidayati, berasal dari SDN 03 Nangapaya, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang. Saya merupakan sahabat teknologi 2023 Provinsi Kalimantan Barat. Ya, baik seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Hari tadi, beliau juga sudah menerapkan quizzes mode kertas atau paper mode ya. Saya di sini akan menjelaskan juga kelanjutannya gitu. Kalau beliau tadi kan cuma menjelaskan sedikit dan banyak platform lain yang beliau jelaskan. Kalau saya di sini khusus untuk menjelaskan penggunaan quizzes paper mode dalam pembelajaran. Ya, kenapa saya memilih ini? Karena era digital sekarang ini telah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap dunia pendidikan ya Bapak Ibu. Kemudian juga menyebabkan perubahan cara mengajar dan belajar kita di sekolah, dan itu sesuai dengan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, yaitunya pendidikan yang berpihak kepada murid, yang memberikan kebebasan, keluasan kepada murid, dan pendidikan itu menghamba kepada murid. Untuk itu, perlunya kita memberikan pembelajaran yang inovatif. Apa itu pembelajaran inovatif? Yaitu pembelajaran yang menggunakan pendekatan baru dengan kreatif, yang menggunakan teknologi, media interaktif, pengalaman belajar yang lebih praktis dan menarik bagi siswa. Salah satu yang platform yang digunakan dalam pembelajaran inovatif ini adalah quizzes. Quizzes menyenangkan semua orang. Di sini kenapa saya memilih quizzes ini? Saya akan berada di daerah 3T. Saya bertugas di daerah 3T yang mana di sana tidak ada sinyal, tidak ada listrik dan jauh dari pokoknya daerahnya sangat tertinggal. Jadi kira-kira quizzes mode kertas ini bisa digunakan di tempat tugas saya karena ini untuk mengatasi kesulitan internet. Awalnya quizzes mode kertas ini dikembangkan kan untuk daerah yang krisis internet. Juga yang mana untuk mengatasi juga karena siswa tidak mempunyai handphone, jadi handphone ini kan diganti dengan kertas. Jadi siswa-siswa hanya memegang kertas dan kita men-scan jawaban siswa itu dengan handphone. Jadi yang di sini yang harus connect dengan internet tuh hanya handphone dan laptop guru. Sedangkan siswa hanya memegang kertas.
Dan di kertas ini nanti ada kode-kode sesuai dengan nomor urut peserta. Kita membagikan nanti sesuai dengan nomor urut peserta. Misalnya absensi yang pertama bernama Alif, jadi di kertas tuh ada kodenya P1. Jadi kita bagikanlah yang P1 tuh kepada siswa kita yang bernama Alif. Kemudian yang nomor abjad berikutnya kita bagikan ke nomor urut berikutnya. Nah, kira-kira itulah latar belakang saya kenapa saya menggunakan Quizizz. Jadi Quizizz ini adalah sebuah aplikasi pembelajaran yang interaktif yang mempunyai berbagai macam fitur. Sebenarnya Quizizz ini ada 3 macam jenis soalnya yang bisa kita kerjakan. Yang pertama yaitu main kuis langsung, jadikan PR, dan ini merupakan yang terbaru, paper mode atau mode kertas. Nah, yang saya gunakan tadi, ini dihadirkan sebagai solusi untuk daerah yang jaringan internetnya kritis. Nah, kira-kira seperti ini tampilan awalnya Bapak Ibu, ada yang warna ungu ini main kuis langsung, jadikan PR, atau mode kertas. Karena saya berada di daerah yang sulit sinyal, jadi saya memilih paper mode atau mode kertas. Kemudian mengapa guru harus menggunakan Quizizz pada penerapan pembelajaran inovatif dalam era kurikulum merdeka? Nah, yang pertama, Quizizz memungkinkan guru untuk membuat kuis yang interaktif dan menyenangkan. Terlihat dari gambar dan foto-foto yang saya tampilkan ini, siswa yang di luar kelas saja tertarik, apalagi yang di dalam kelas. Kemudian yang kedua, alasan kita memilih Quizizz yaitu Quizizz memiliki fitur yang memungkinkan guru untuk melakukan analisis hasil kuis. Jadi di sini jenis-jenis soalnya ada pilihan ganda, susun ulang, seret dan lepas, respon matematika, penanda, mengkategorikan, dan lain-lain Bapak Ibu. Jadi terlebih dahulu soalnya kita buat dulu di quizizz.com. Yang ketiga, mengapa kita memilih Quizizz? Karena Quizizz memiliki fitur yang memungkinkan guru untuk menyajikan soal dalam bentuk yang berbeda. Seperti yang tadi ada pilihan ganda, menjodohkan, mengkategorikan, dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada pada penerapan pembelajarannya tidak mengharuskan siswa harus mempunyai handphone. Jadi siswa hanya memegang kertas, kemudian guru men-scan jawaban mereka. Nanti akan terkoneksi ke laptop dan di laptop itu akan melihat berapa orang siswa yang benar, berapa yang salah. Ya, akan videonya saya perlihatkan terlebih dahulu ya. Video yang saya praktekkan ketika menggunakan Quizizz mode kertas. Ya, sebentar ya Bapak Ibu, lagi loading. Ini kalau di layar HP itu kalau hijau warnanya tandanya benar, kalau merah itu tandanya salah. Tunggu bentar ya Bapak Ibu, lagi loading nih.
Boleh tekan. Jadi penjelasan dulu. Yang ini tak boleh tertutup jari, tak boleh. Tidak boleh begini, harus begini. Jadi ini harus jelas ini kubagikan dulu kan orang ya. Ini kubagikan dari sini. Orang jawab. Nah, jadi langsung di-scan lewat HP. Jadi akun Quizizz yang di laptop dengan yang di handphone itu harus sama supaya terkonek. Jadi kalau hijau warnanya itu berarti benar, kalau merah berarti salah. Dan semua jawaban siswa itu nanti akan dideteksi oleh laptop yang terkoneksi oleh internet tadi. Nah, seperti ini. Yang hijau berarti benar, yang merah berarti salah. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mencobakan di kelasnya masing-masing ya. Ya, hanya sekian paparan dari saya. Salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ruri Nurul Hidayati. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mungkin sudah bergabung bersama kita Bu Fani, Bu Ruri. Mungkin Ibu bisa. Fani. Oh iya. Tadi Bu saya Fani? WA masih enggak masuk, Pak. Sepertinya gangguan. Tidak masuk ya. Mungkin gangguan. Bisa ditampilkan presentnya tadi, Bu? Oke. Sambil Yang mana ya, menunggu Pak? Bu Fani, mungkin bisa presentasinya di WA tadi. Ya, Bapak lanjutkan baik, aja Bapak terlebih Ibu. dahulu, Pak. Siap. Oke, baik Bapak Ibu, kami ingatkan sekali lagi kita ada beberapa peserta di sini untuk mengisi daftar hadir Bapak Ibu. Karena kita perlukan sekali daftar hadir di kolom komentar. Mungkin Pak Heri bisa mengirim ulang link daftar hadirnya Bapak Ibu di kolom komentar. Karena sangat berguna sekali untuk kehadiran kita pada malam hari ini. Kami mohon maaf karena sampai sekarang belum ada balasan, mungkin ada gangguan dan lain sebagainya. Kita masih menunggu untuk satu narasumber lainnya, Bu Fani, karena lokasinya di mana Bu Fani ini? Di Riau. Dari Riau, Provinsi Riau. Iya. Jadi di sana hujan ya, kondisi hujan. Jadi kami di NTT terakhir hujan 17 Agustus. Jadi jadi ini udah 24 Oktober ya Bapak Ibu. Ini terakhir hujan terakhir itu 17 Agustus 2023. Itu hujan lebat. Dan setelahnya itu nggak ada lagi. Mungkin efek El Nino ini luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita jeda pertanyaan dulu atau gimana Bu? Langsung lanjut dulu ya. Lanjut aja Bapak dulu, Pak. Ya, Ibu Ruri mohon dikontak ya, dihubungi ibunya. Sudah, Pak. Oke, baik Bapak. Sudah, oke. Baik, kita sambil menunggu satu narasumber. Tadi materinya memang lumayan bagus tadi, tapi kena hujan lebat tambah petir. Jadi ibunya takut juga kena pemadaman juga di daerah Riau. Baik Bapak Ibu, saya coba sampaikan share screen ya. Tapi ini materi mungkin Bapak Ibu yang udah sering ikut webinar. Ini kebetulan yang ke
11 atau 12 ya untuk kegiatan webinarnya. Jadi baik Bapak Ibu mungkin, yang sudah sering ikut, mungkin tidak apa-apa ikut lagi, ada beberapa penyampaian yang berkaitan dengan, materi yang saya bawakan pada, malam hari ini. Saya izin share screen. Oh salah ini. Baik, tadi Ibu Ruri sudah mempresentasikan ya tentang, kuisis juga, terus tadi juga, eee, presentasinya tentang, eee, PBL tadi kalau nggak salah di, eee, Pak Heri. Baik Bapak Ibu, saya izin memperkenalkan diri pada malam hari ini, mungkin yang belum pernah bergabung, bersama, kami. Saya izin perkenalkan nama saya Safriyadin, saya guru kelas di Sekolah Dasar Negeri Molekili Samba, Kabupaten Ende, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Ibu. Dan pada malam hari ini, saya akan membawakan atau membagikan, sebuah praktik baik. Tadi yang disampaikan Ibu Ruri bahwa, beliau juga ada di tempat-tempat atau daerah-daerah khusus atau daerah-daerah pelosok Bapak Ibu. Begitu pula kami yang kami bagikan Bu, situasi awal tentu baik, diagnostik kognitif maupun non-kognitif, ya berupa angket dan juga wawancara mengenai hasil pembelajaran murid di kelas. Kemudian yang kedua, lokasi sekolah. Ya, lokasi sekolah ini, belum ada jaringan internet. Kalaupun ada itu hanya mungkin satu ruangan Bapak Ibu, itu pun HP-nya kita letakkan di, jendela Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, atau dalam istilah di sini namanya GSM ya, geser sedikit langsung mati. Nah, kemudian yang ketiga, memiliki Chromebook ya. Kita di sini kebetulan, banyak, sekolah-sekolah yang mendapat bantuan ya Chromebook, dari pemerintah. Namun Chromebook ini belum, digunakan secara optimal, artinya masih digunakan pada saat ujian asesmen dan seterusnya. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu rasa ingin tahu murid tentang teknologi ini tentu sangat tinggi ya. Bayangkan, sebelum jadi murid pun ya, ada yang kelas 2, ada yang umur 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun itu pun sudah sangat lincah untuk gadget ya, terutama handphone nih Bapak Ibu. Jadi anak-anak ini memang sudah kodrat zamannya. Sehingga pada saat masuk ke kelas 1 untuk SD, itu kita menyesuaikan diri ya, bahwa mereka ini memang udah dari lahir udah diperkenalkan dengan gadget. Bahkan ada yang baru lahir mungkin udah difoto atau di video sama orang tuanya. Nah ini luar biasa Bapak Ibu, sehingga zamannya, kodrat zamannya memang udah berubah. Kemudian yang kelima, kebutuhan belajar murid ya, sesuai gaya belajar belum terlayani. Nah ini dari, rasa ingin tahu tadi, kemudian gaya belajar yang berbeda-beda, dengan profil belajar yang berbeda, kemudian kebutuhan juga berbeda, tentu cara kita guru ya, meracik resep ini pun harus berbeda-beda. Untuk, misalnya untuk satu pasien, kita anggap saja pasien yang satu dengan pasien yang lainnya, itu tentu berbeda-beda Bapak Ibu, disesuaikan dengan karakteristik murid dan profil gaya belajar, minat, lingkungan belajar, dan lain sebagainya. Kemudian dari, situasi awal tersebut, tentu kita, eee, tertantang ya Bapak Ibu, tertantang untuk melakukan sebuah praktik baik. Nah, apa saja tantangannya? Saya perlihatkan. Jadi, untuk guru ini kita ditantang untuk melaksanakan pembelajaran yang inovatif berdasarkan atau berbasis TIK, sesuai dengan kebiasaan murid sehari-hari dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid ya, yang beragam di tengah keterbatasan jaringan internet. Nah, ini kita dituntut untuk itu Bapak Ibu. Kemudian, ini kita gunakan alur STAR, tadi sudah S, sekarang T, tantangan, kemudian A. A itu adalah aksi. Aksi apa yang kita lakukan? Kita membuat aksi tentang inovasi ya, TIK dan permainan tradisional ya, dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Kemudian apa saja langkah-langkah aksi Bapak Ibu? Asesmen diagnostik kognitif dan non kognitif kita selanjutnya adalah mereview atau menganalisa. Ini kira-kira apa, hasil diagnosa
baik secara kognitif maupun non-kognitif kepada murid. Kemudian kita tentu berkolaborasi dengan kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran tertinggi di sekolah, ya, dan guru juga dalam memecahkan masalah pembelajaran, baik dalam komunitas satuan pendidikan maupun di luar satuan pendidikan antar komunitas. Misalnya di SD itu ada komunitas kelompok kerja guru maupun komunitas kelompok MGMP. Ini yang kita harapkan untuk saling berbagi tentang praktik baik yang kita lakukan. Kemudian yang berikut Bapak Ibu, untuk guru sendiri tentu untuk daerah-daerah khusus yang jarang terdapat akses internet atau tidak sama sekali, maka kita siapkan satu laptop guru ya sebagai server familiar namanya Sampipi. Ini sebagai local host ya, agar bisa diakses oleh murid. Kemudian yang keempat, kita menyiapkan beragam macam media pembelajaran untuk menjawab kebutuhan murid yang beragam tadi, berupa yang sudah terintegrasi di Chromebook murid, seperti buku elektronik, video pembelajaran, gambar, buku audio, dan kuis yang kita masukkan dalam server. Ini kita bisa dapatkan buku elektronik, buku audio ini di Sistem Perbukuan Indonesia atau SIBI. Bapak Ibu bisa dapatkan di situ lengkap. Kemudian kuisis juga Bapak Ibu bisa dapatkan ya. Kuisis ini modelnya langsung atau model dengan menggunakan paper mode. Tapi kita bisa menggunakan kuisis ini berupa unduhan soal. Itu pun bisa kita gunakan Bapak Ibu. Sehingga di kuisis ini ada banyak sekali soal-soal yang telah disediakan oleh teman-teman guru kita yang lain. Tinggal kita menggunakan atau mengedit kembali ya, ATM istilahnya. Kita mengamati, kita tiru dan kita modifikasi sesuai tadi kebutuhan murid, sesuai gaya belajar dan karakteristik murid. Kemudian yang kelima atau yang terakhir untuk aksi ini, tentu kita menyiapkan materi pembelajaran. Saya kali ini mengaitkannya dengan salah satu permainan tradisional Bapak Ibu. Yang kita angkat di sini ada salah satu permainan tradisional yang memang kita kaitkan dengan materi pembelajaran. Kemudian yang berikut Bapak Ibu, tahapan pembelajarannya saya bagi 5 juga. Tahapan pembelajaran ini kita mengadopsi dari model Sole. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar model pembelajaran Sole. Ini mulai dari ajuan pertanyaan. Ajuan pertanyaan ini umumnya bersifat terbuka sehingga murid-murid terpancing. Jangan sampai kita hanya mengajukan pertanyaan yang bersifat tertutup. Contohnya seperti apa pertanyaan yang bersifat tertutup? Berapa jumlah kaki ayam anak-anak? Maka anak-anak akan menjawab 2 Pak. Nah, berarti itu adalah tidak ada variasi jawaban lain. Kan tidak mungkin anak-anak menjawab 3 Pak, atau 5 Pak. Nah, itu kan tidak ada variasi jawaban. Nah, itu adalah contoh-contoh pertanyaan yang sifatnya tertutup. Nah, kita sebagai guru tentu ajuan pertanyaan di model pembelajaran ini, di tahapan pembelajaran yang pertama ini, usahakan yang bersifat terbuka. Kita bisa berikan gambar ilustrasi seperti itu. Misalnya, lihat anak-anak ada seekor laba-laba yang akan seekor belalang yang akan dimakan oleh laba-laba. Satu orang ingin menyelamatkan, satu orang ingin membiarkan bahwa kalau dibiarkan laba-laba itu akan memakan belalang. Nah, ini kita berikan pendapat ke murid-murid. Bagaimana kalau seandainya terdapat kondisi seperti itu? Nah, murid-murid tentunya akan mencari tahu jawabannya dan kita langsung membentuk ke dalam kelompok diskusi. Nah, kelompok diskusi ini kita bisa kelompokkan sesuai profil gaya belajarnya. Ada yang auditory, kinestetik, maupun visual. Kemudian nama-nama kelompok ini kita angkat dari kearifan lokal. Misalnya nama kelompok adalah tarian, nama tarian, atau nama pahlawan di daerah kita. Ya, kemudian yang ketiga kita juga berikan Chromebook ya. Ini ruangan kelas yang kami berikan ini contoh tidak ada jaringan sama sekali Bapak Ibu. Sehingga di sini kita bisa tetap menggunakan Chromebook tanpa ada jaringan internet. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, kita melakukan langkah pembelajaran eksplorasi. Di Bapak Ibu pada materi kebetulan ini kelas 5, murid diberi eksplorasi untuk mencari berupa panduan pembelajaran di lembar kerja itu dengan materi rantai makanan. Mereka disuruh untuk membuat suatu permainan ya, permainan yang tentunya sudah pernah dikenal oleh murid. Dan namanya kalau di sini namanya beta kaya dan beta miskin. Nah,
Ini adapun murid dibuat ke dalam role playing ya, untuk bermain peran, siapa yang kalau rantai makanan tadi siapa yang menjadi padi, siapa yang menjadi rumput, siapa yang menjadi belalang, siapa yang menjadi katak, sampai siapa yang menjadi elang, siapa yang menjadi pengurai. Ini kita buat dalam permainan ya, role playing, terus nama-nama tadi elang, rumput, dan lain sebagainya, kita juga gabungkan dengan nama-nama dalam bahasa daerah ya. Jadi padi kalau dalam bahasa daerahnya apa, itu kita tuliskan di kertas yang jadi role playing mereka. Dan mereka melakukan permainan dan kita melakukan asesmen formatif selama pembelajaran berlangsung. Kemudian ini contoh syairnya Bapak Ibu. Nah, ini syairnya bisa Bapak Ibu dapatkan, kemudian Bapak Ibu juga bisa menonton videonya ya. Bapak Ibu tinggal klik video, maka akan diberi contoh video permainannya. Ini Bapak Ibu bisa dapatkan nanti, saya tidak usah putar karena mengingat durasi. Kemudian yang berikut, yang keempat, tentu murid akan presentasi. Tadi ada beberapa gambar-gambar, kemudian berapa potongan kertas. Murid akan menuju puzzle yang kemudian dia akan menyusun suatu perjalanan rantai makanan yang berbeda ekosistem. Lalu dia akan presentasikan di depan kelas. Murid dibiarkan untuk menggunting sendiri, memegang mistar, kemudian lain sebagainya. Kenapa? Karena keterampilan-keterampilan motorik yang kecil ini kita tetap berikan kepada murid untuk dilatih sejak dini, terutama untuk usia SD. Jangan sampai terbawa sampai SMP, SMA itu untuk pegang gunting, pegang mistar, pegang jangka itu pun sangat susah Bapak Ibu. Sehingga hal-hal kecil ini memang sepele tetapi kita perlu sampaikan ke murid-murid. Kemudian yang terakhir tahap evaluasi, murid mengerjakan soal kuis ya yang diunduh dari PMM dan kuisis tentunya secara offline kita sampaikan ke murid. Kemudian murid bersama guru membuat simpulan, refleksi, umpan balik dan tindak lanjut dan juga penutup pembelajaran. Nah, itu yang tahapan pembelajarannya. Kemudian di slide terakhir Bapak Ibu, tentu yang kita dapatkan dari result atau dampak dari praktik baik ini bagi murid tentu akan mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian bagi guru tentu kalau seandainya tujuan pembelajaran yang direncanakan ini bisa berhasil, maka guru akan senang dan terus berinovasi agar pembelajaran itu sekreatif mungkin. Kemudian bagi sejawat, teman sekolah, komunitas belajar, tentu praktik baik ini jika kita dokumentasi, kita sebarkan misalnya dalam webinar, di channel YouTube misalnya, maka praktik baik ini bisa menjadi inspirasi kepada teman-teman guru lainnya. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kemudian link materi ini Bapak Ibu bisa dapatkan dengan searching di Google ya. Dengan mengetikkan link ID/Safriadin atau link .id garis miring Safriadin, dan di situ jika sudah muncul microsite-nya, Bapak Ibu pilih media inovatif, lalu scroll, maka Bapak Ibu akan menemukan beberapa materi terkait kurikulum merdeka, maupun MPI, multimedia pembelajaran interaktif, maupun materi kita pada malam hari ini. Baik, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kegiatan pada malam hari ini. Semoga salah satu contoh praktik baik ini bisa menjadi inspirasi pada teman-teman sekalian. Oke, saya izin tutup screen. Oke, tadi ada barusan Bapak Ibu ada balasan dari Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten ND. Beliau tadi beliau tadi menyampaikan mohon maaf tadi tidak sempat join karena ada kegiatan lain atau aktivitas lain Bapak Ibu. Jadi kita mungkin seandainya ini pesan dibalas lagi mungkin beliau akan masuk lagi di room meeting ini, tetapi kita masih bersabar. Oke, ada raise hand Bapak Ibu dari Bu Desi. Halo Bu Desi, selamat malam. Assalamualaikum. Bu Desi Asrianti. Bu Desi
Bisa mendengar suara saya? Oke, Mungkin halo, kepencet, Pak. kepencet. Oh iya, di sini juga ya. Mungkin saat lagi Pak Sekretaris masih membalas pesan ya. Jadi mungkin beliau akan gabung juga ke room meeting ini. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi tadi. Kami persilakan Bapak Ibu. Ada. Ada, baik. Kali ini dari Bapak Hieronymus ya, Bapak. Iya. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Ya, Selamat malam mungkin semua untuk Selamat malam, Pak. fasilitator Duta Teknologi oke. lintas provinsi. Saya dari Kabupaten Ende ingin mengajukan beberapa masukan kepada Ibu Ruri. Iya, Pak. Iya. Mungkin menurut saya dari penjelasan tadi, saya dengarnya dengan tayangan langkah-langkah kegiatan pembelajarannya itu sepertinya saya bingung. Oh iya, Pak. Mulai dari awal sampai akhir dengan menggunakan metode yang Ibu gunakan itu karena saya merasa hal yang baru untuk saya. Mohon berikan langkah-langkah pembelajaran yang baik, mungkin mulai dari awal sampai dengan penutup itu mungkin bisa diberikan penjelasan sehingga bisa kami ikut untuk pembelajaran di sekolah kami, Ibu. Sekian Ya. saja, Ibu. Terima kasih. Mohon maaf apabila saya keliru. Ya. Ini langsung dijawab Bapak moderator. Oh ya. Oke, Izin mungkin kita tunggu izin. dari siap-siap. Silakan, Bu. Oh ya, izin share screen ya. Iya. Siap-siap. Dari langkah-langkah awal ya, Pak. Iya. Ini pertama kali kita buka di quizzes.com terlebih dahulu. Iya. Coba saya share screen dulu. Mungkin bisa diperkenalkan secara detail, Bu. Mungkin. Iya. Sudah kelihatan, Baik, Pak? Iya, sudah. Baik, terima kasih. Sabar, Bu. Kami ucapkan selamat datang kepada Pak Vincentius selaku Sekretaris Dinas BDNK Kabupaten Ende. Selamat datang, selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Oke, baik. Malam ini sudah kita masuk ke sesi pertanyaan. Kebetulan ini ada teman guru dari kepala sekolah SD Impres dan akan bertanya langsung kepada narasumber kita dari Provinsi Kalimantan Barat. Benar ya, Bu Ruri? Iya, Pak. Ya, jadi pertanyaan mungkin saya bisa ulang lagi tadi. Untuk langkah-langkah pembelajaran tentang penggunaan kuisis dalam pembelajaran mulai dari kegiatan awal, pendahuluan, inti dan penutup. Ini bagaimana penerapannya khususnya penggunaan kuisis dalam Nanganio, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende. Monggo Bu Ruri, kesempatan saya persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Selamat malam, Pak Vincentius. Salam kenal ya, Pak. Selamat malam. Ya, salam kenal juga. Ya, baik. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Wahironius tadi ya. Bagaimana cara awal langkah-langkah penggunaan quizzes? Nah, ini awalnya kita membuka dulu di
di Google kita cari dulu quizizz.com. Kemudian yang Z ya awalnya 1 ya, Z yang keduanya double gitu. Kemudian akan terlihat tampilan seperti ini kalau kita sudah punya akun. Kalau belum, nanti ada petunjuk kita untuk melakukan pendaftaran. Jadi kita mendaftar dulu. Kemudian kalau sudah daftar, akan seperti ini. Karena baru pertama, tentunya kita belum ada soal-soal di sini. Jadi kalau kita buat dulu soal di sini, buat. Kita buat soal di sini sesuai dengan materi pembelajaran yang kita ajarkan di kelas, Pak. Kita klik, kemudian di sini terserah kita mau milih pilihan ganda, susun ulang, syarat dan lepas, respon matematika, penanda, mengkategorikan, dan lain-lain. Misalnya kita memilih pilihan ganda, ini yang baru saya cobakan pilihan ganda ya Pak, yang lainnya belum. Kita klik pilihan ganda, maka akan muncul seperti ini. Nah, misalnya kita buat pertanyaan yang pertama. Fungsi akar adalah titik-titik. Langsung kita buat pilihan nih di sini. Misalnya yang pertama menyerap air. Kalau yang ini fotosintesis, misalnya yang B. Yang C misalnya kita buat mengantarkan makanan. Kemudian yang D hiasan. Jadi kita tahu fungsi akar adalah kan menyerap air, jadi kunci jawabannya kita checklist di sini. Di sini saya contohkan satu soal saja ya, Bapak. Kemudian simpan soal di sini. Setelah kita simpan soal, kita simpan dulu di sini. Kemudian kalau kita ingin, ini ada langsung pilihan di sini kan, mode kertas. Kita klik di bagian mode kertas. Di sini ada petunjuknya kita untuk memprint kertas-kertas yang seperti saya tunjukkan di awal tadi. Misalnya print. Mulai. Di sini ada petunjuknya. Yang pertama kita harus memprint kertas sebanyak siswa. Kemudian yang kedua kita disuruh mengunduh atau mendownload aplikasi Quizizz di HP. Supaya memudahkan, kita beri nama siswa saat scan jawaban. Kita klik di sini, mulai. Di sini akan keluar, nanti kalau sudah mulai di sini, berarti kita download di HP. Kalau sudah selesai downloadnya, di HP juga kita buka akun Quizizz sesuai dengan email apa yang kita buka di laptop, Pak. Jadi harus sama akunnya. Jadi nanti kalau sudah terkonek, jadi akan muncul soal yang kita mau ujikan ke siswa. Kira-kira begitu, Pak. Baik. Bagaimana? Saya kembalikan ke Bapak Hieronimus tadi yang bertanya. Pak Hieronimus masih bersama kami? Oke. Iya, masih. Minta Bagaimana? maaf, menurut penjelasan Ibu tadi memang bagus untuk cara pembuatan perangkatnya, seperti dari Quizizz. Maksud saya, tolong Ibu jelaskan ulang langkah-langkah pembelajaran, bukan langkah-langkah pembuatan. Oh, langkah-langkah pembelajaran. Oh iya, Pak. Langkah-langkah pembelajarannya sama dengan yang biasa. Ini saya share videonya ya, Pak, yang saya praktekkan. Ini kebetulan kemarin saya memakai model pembelajaran STAT. Jadi di awal ini kita seperti biasa berdoa, kemudian
Nah, di sini berdoa. Kemudian setelah berdoa mengecek kesiapan siswa belajar ini kan sesuai dengan model pembelajaran START kan, student achievement teacher student achievement teacher apa yang D-nya Pak Safriadin, apa kepanjangan yang D-nya itu? Nah, kira-kira itu. Nah, jadi sebelum belajar dikali itu dulu. Seperti biasa kita memberikan motivasi kepada siswa. Kemudian dijawab siswa, kemudian kita mengelompokkan siswa. Membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, kemudian membagikan LKPD, kemudian siswa mempresentasikan ke depan. Nah, setelah itu guru memberi penguatan. Setelah guru memberi penguatan, nanti akan dibagikan kertas kuisisnya. Setelah itu di-scan jawaban siswa. Ya, kira-kira seperti itu, Pak. Iya, Jadi di Ibu, sini sudah mengerti, bagus sekali penjelasannya mulai dari langkah awal sampai dengan penutup. Jadi itu yang saya minta tadi sebenarnya, Bu. Minta maaf. Oh iya, Pak. baik. Terima kasih Bapak Hieronymus, Kepala SD Impres Nanganio, Kecamatan Morole, Kabupaten Ende. Baik Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke penguatan yang disampaikan oleh Bapak Sekretaris Dinas yang kebetulan hadir bersama kita pada malam hari ini. Ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Mungkin satu lagi. Mungkin saya sapa teman-teman yang bergabung pada malam hari ini. Ada Pak Rustam dari Kecamatan Dori, kemudian Ibu Sofi yang juga bergabung pada malam hari ini. Mungkin cukup lelah Bapak Ibu ya yang ikuti kegiatan tiap malam. Ini kegiatan kebetulan saya ikuti ada yang ke-21 Bapak. Jadi ada beberapa kegiatan webinar maupun kegiatan secara luring. Kita sampai penutup malam ini karena tugas besok malam terakhir dikumpulkan. Berupa vlog, kemudian vlog ini setiap kegiatan kita narasikan di blog. Nah, yang dikumpulkan adalah blognya Bapak Ibu. Jadi blog ini kita buat sedemikian rupa sehingga mudah-mudahan bisa terjaring dari 30 besar di provinsi ini, bisa terjaring ke 5 besar, dan semoga juga ya bisa terjaring ke 1 besar yang menjadi duta teknologi mewakili tiap provinsi di tahun 2023 ini. Baik Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan lagi. Kita mohon maaf, ada satu narasumber yang kebetulan berasal dari Provinsi Riau. Kebetulan di sana tadi ada japri ke saya bahwa hujan lebat beserta pemadaman listrik. Nah, dan juga ada kilat badai di sana sehingga beliau jaringan internetnya juga ikut putus, tapi sempat mengirimkan link materinya Bu ya tadi ya, Bu Ruri. Ya. Ya, tapi kita karena beliaunya tidak bisa bergabung tentu untuk mempresentasikan secara bagus yang menguasai adalah beliau sendiri walaupun materinya nanti bisa kami sebarkan di kolom chat ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya mengingatkan untuk kita yang hadir untuk mengisi daftar hadir di kolom chat yang telah disediakan oleh teman-teman narasumber pada malam hari ini. Izin Pak Sek, kami sampaikan bahwa tadi untuk narasumber pertama Bu Ruri dari Kalimantan Barat, kemudian Pak Heri Advent Christian dari Sumatera Selatan, inggih Pak? Ya.
Kemudian pemateri ketiga saya sendiri tadi tentang pembelajaran yang berkaitan dengan kuisis. Kemudian Pak Christian tadi mengenai problem based learning ya Pak, kurang lebih seperti itu. Kemudian saya tadi mengangkat pembelajaran inovasi TIK yang kita padukan dengan permainan tradisional yang ada di daerah kita, yaitu beta kaya dan beta miskin, yang kita coba dengan kerumbuk tanpa jaringan internet khususnya untuk lokasi-lokasi di daerah-daerah yang tidak terjangkau internet, sehingga kerumbuk ini dengan menggunakan akun belajar ID bisa kita manfaatkan tanpa jaringan internet untuk membuka video, membuka buku elektronik maupun buku-buku dalam bentuk podcast yang kita ambil dari SIBI, Sistem Informasi Perbukuan Indonesia, yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran menggunakan Chromebook tanpa jaringan internet. Itu yang kita coba terapkan dengan mengangkat kearifan lokal, yaitu permainan-permainan tradisional. Itu kurang lebih 3 materi yang mungkin tadi sudah disampaikan oleh teman-teman narasumber. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita beri kesempatan kepada Pak Vincent untuk memberi kita penguatan pada malam hari ini. Pada Bapak, kami persilakan. Baik ya, selamat malam untuk kita semua. Malam, Pak. Iya. Jadi mohon maaf ya, tadi sebenarnya kan waktunya jam 8. Jadi kebetulan saya ada aktivitas yang lain, jadi tidak sempat hadir tepat waktu lah. Tadi disampaikan Pak Sofriudin bahwa masih bisa join, ya saya sempatkan untuk join dulu. Jadi luar biasa ya teman-teman ya. Saya semenjak disampaikan oleh Pak Sofriudin terkait kegiatan untuk Duta Teknologi ya Pak ya. Siap Pak. Ya, Duta Teknologi, terus ada serangkaian kegiatan, berbagi praktik baik. Bagi saya ini sesuatu yang luar biasa, di mana yang mungkin tidak semuanya diikuti oleh guru-guru yang lain ya. Saya juga tidak terlalu begitu tahu, ini channelnya Pak Sofriudin ini ikut kegiatan ini bagaimana ini nih. Sampai bisa ikut kegiatan ini, apakah memang dia giatnya suka searching atau memang ada email yang masuk atau notifikasi masuk ke akun guru, itu juga kan kami juga tidak tahu ya. Hanya dari dinas memang ketika Pak Sofriudin menyampaikan ini ya, kami sangat-sangat mendukung kegiatan ini, dan saya rasa untuk berbagi praktik baiknya ini bukan hanya sekedar ilmu pengetahuannya saja terkait materi yang Bapak Ibu sampaikan, tapi juga lebih kepada motivasi ya, motivasi kepada teman-teman guru. Ini juga menjadi contoh buat teman-teman guru yang lain, apalagi ini teman-teman dari Mulai Tebo Sama ya, Pak? Ya, dari SD Mulai Tebo Sama kan? Siap. Oh, Mulai Kelisamba. SD Negeri Mulai Kelisamba, Kecamatan Dori. Oh, Kecamatan Dori, ya. Siap. Kita tahu ini kan lokasinya memang jauh dari kota ya, tapi siap. Semangatnya untuk berbagi praktik baik, khususnya yang berkaitan dengan teknologi informasi, ini yang perlu kami berikan apresiasi yang luar biasa. Dan mungkin ini tidak diikuti juga oleh teman-teman yang ada di kota. Ini asetnya Ende ini nih. Kita juga ajak nih teman-teman lain, guru-guru yang lain untuk bisa sama-sama memanfaatkan TIK, karena memang sekarang ini kan kalau bahasanya Ibu Kadis itu blended learning ya, di mana ada semua sekarang program-program dari Kemendikbud itu memang basicnya ke IT ya. Dan kebetulan memang saya juga latar belakangnya bukan dari pendidikan ya Bapak Ibu ya, saya latar belakangnya memang dari IT. Memang pure IT. Jadi ketika di dunia pendidikan juga mengadopsi IT ke dalam proses pembelajaran dan lain-lain, itu bagi saya sesuatu yang luar biasa yang memang harus kita dukung, yang harus kita kawal sama-sama, karena ya kadang-kadang kita belum siap dengan teknologi yang ada.
Walaupun secara penggunaan ya keseharian tuh kita lebih mudah menggunakan gadget ya. Tapi untuk pemanfaatan gadget yang berhubungan dengan profesi kita, itu yang masih kurang. Kita lebih senang bermedsos ya, medsos. Apakah memang yang misalkan PMM itu memang tidak semenarik Facebook, itu juga kan ya jadi ini juga ya. Tapi bagi saya apa yang disampaikan, apa yang dibuat oleh Kemendikbud itu luar biasa, sudah diberikan jalur-jalurnya ya, diberikan kayak macam PMM di situ, terus sekarang diberikan kesempatan kepada guru-guru juga untuk bisa menjadi duta teknologi, itu bagi saya luar biasa dan juga ya kita berbagi praktik baik ke teman-teman di daerah kita masing-masing ya. Ini yang juga kita harus, istilahnya viralkan juga biar teman-teman tahu bahwa, oh ternyata ada kegiatan ini dan ini lagi Pak Supriyadin tadi sempat share untuk yang Arkas ya, Pak, duta apa nih Arkas ya tadi, heeh. Jadi apakah ini juga diketahui oleh guru-guru itu yang kita belum belum ini ya. Tapi ini juga supaya Supriyadin mungkin kita bisa dorong bersama-sama ya, nanti kita juga join juga dengan Pak Supriyadin juga sebagai mungkin narasumber ya untuk ke teman-teman lainnya. Karena mungkin di 2023 memang kita konsennya untuk saat ini kan kita konsennya masih literasi dan numerasi. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa tahun depan juga keterkaitan kita tentang yang berkaitan dengan teknologi ini juga wajib karena memang di rapor pendidikan kita salah satu akar permasalahannya juga karena itu ya. Karena kita tidak memanfaatkan apa yang sudah diberikan oleh Kemendikbud, soal fasilitas fitur-fitur yang ada untuk memanfaatkan teknologi. Nah, ini juga mungkin ya kita bisa sama-sama ini ya kawal biar kedepannya IT ini so-friendly ketika kita menggunakan gadget ya. Jadi dengan gadget kita juga bisa mengoptimalkan bukan hanya untuk kepentingan medsos semata, tapi juga untuk kepentingan profesi kita sebagai guru ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Profesiat ya buat teman-teman semua. Tetap semangat juga berbagai praktik baik. Luar biasa. Salut buat teman-teman semua. Ya, selamat malam. Ya. Selamat malam. Baik, terima kasih Pak Sekretaris sudah berkenan untuk hadir bersama kita walaupun di tengah kesibukan yang luar biasa sehingga beliau sempatkan hadir di sini sudah menunjukkan pukul 21.46 waktu Indonesia Tengah, Bapak Ibu, hampir jam Ya. 10 kurang 14 menit. Jadi beliau sempatkan untuk hadir bersama kita luar biasa. Kita berikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak sehingga berkesempatan walaupun sudah masuk tengah malam masih bersama kita. Jadi untuk program ini namanya Pembatik ya, program pembelajaran berbasis TIK dari level 1 level literasi, kemudian level 2 adalah level implementasi, level ketiga adalah level kreasi dan kita sudah masuk ke level 4 level terakhir yaitu level berbagi dan berkolaborasi. Nah, dari level 1 ini pendaftar se-Indonesia ada 79.919 peserta yang ikut, termasuk ada banyak juga dari Kabupaten Ende, sehingga ke level 3 sampai ke level 4 kita dipilih 30 besar di tiap provinsi, sehingga dari Kabupaten Ende kebetulan kita hanya diwakili oleh 2 peserta untuk 30 besar sampai ke level 4 ini Bapak. Jadi ini kegiatan ini mungkin dari tahun 2017, tetapi namanya udah diubah Bapak. Jadi 2017 ini adalah Duta Rumah Belajar, kemudian seiring perkembangan sampai sekarang diganti namanya menjadi Duta Teknologi Kemendikbudristek. Jadi ini ada perubahan nama yang sampai di tahun 2023. Jadi sudah ada 6 duta teknologi yang ada di NTT. Itu setiap provinsi sudah diwakili Bapak. Oke, baik terima kasih sekali lagi kepada Pak Sekretaris yang sudah berkenan hadir pada kegiatan kita pada malam hari ini. Oke, ini banyak teman-teman juga, ada beberapa teman yang di ND juga bergabung Bapak. Yang setiap malam juga kita menonton teman-teman. Kita sudah bergabung dari kebetulan webinarnya dari Aceh ya, teman-teman Pak Heri dan teman-teman lain ini belum pernah kenal sebelumnya ya Pak ya. Kita hanya kenal chat WA saja, hanya kenal entah di mana. Ya, ya.
Sumatera Selatan ya. Mhm. Jadi kita belum pernah kenal sebelumnya, Iya, hanya kenal karena lewat berbagi aja ya, Pak. ya, kita berbagi Mhm. sehingga kita hanya chat-chat lewat WA, akhirnya gabung dan kita bisa buat kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi mulai dari Provinsi Aceh kita coba kolaborasi atau collab ya istilah zaman sekarang ya, collab. Ini kita sampai dengan provinsi ke-37 dan 38. Itu Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Selatan. Kebetulan saya dapat 2 teman-teman dari provinsi itu ya luar biasa. Ada 2 provinsi yang ke-37 dan 38 ini yang bergabung bersama kita untuk memberikan praktik baik, terutama teman-teman di daerah untuk sama-sama kita dorong untuk memasukkan teknologi dalam pembelajaran kita sehari-hari walaupun di tengah keterbatasan yang ada. Mungkin ada penguatan lain dari teman-teman, ada tambahan atau cukup? Oke, cukup ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu. Saya ingatkan sekali lagi untuk mengisi daftar hadir di kolom komentar yang sudah diberikan oleh teman-teman. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Pak Sek dan juga teman-teman Bapak Ibu guru hebat dan juga para narasumber yang telah bergabung bersama kita di kegiatan webinar lintas provinsi episode terakhir ya untuk malam hari ini karena besok tidak ada lagi. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua dan selamat beristirahat. Oke, malam baik buat semuanya ya. Waalaikumsalam Yo, warahmatullahi wabarakatuh. ya mari Terima kasih Bapak. sukses ya. Oke, izin live ya. Oke, Bapak saya siap. Saya izin tadi mengirimkan surat Bapak. Oh ya, saya sempat baca nanti Ya, saya WA ini ya. Oke, oke. siap Bapak. Eh, Oke, baik. Terima eh, kasih Bapak. ya. Ya.